Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak sedang jemaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hamdan hamdan wa syukrillah syukran hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Pada siang hari yang cerah ini, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka bertakarrub, berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan kali ini menjadi salah satu asbab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua bagian dari hamba-hambanya yang soleh dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama karismatik dari Indonesia, Buya Hamka, mengingatkan kepada kita bahwa identitas diri kita sebagai hamba Allah itu perlu kita evaluasi, perlu kita tinjau kembali. Apakah memang kita pantas disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Sudahkah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Oleh karena itu, saya secara pribadi cenderung mengajak kepada diri saya dan jemaah sekalian untuk melakukan evaluasi terhadap identitas diri kita sebagai hamba Allah dengan dua pertanyaan yang paling mendasar. Apa itu? Yang pertama, pantaskah saya disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan ini kita coba lontarkan pada saat kita bangun tidur di pagi hari. Pada saat kita bercermin atau kita menatap ke dalam diri kita, kemudian menanyakan kepada diri kita, pantaskah kita disebut sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan ini menghadirkan kesadaran kepada kita bahwa mulai dari bangun tidur, maka kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah, agar kita layak disebut sebagai hamba Allah. Pertanyaan yang kedua, yaitu sudahkah saya melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala? Dan pertanyaan ini pula kita lontarkan pada saat kita menjelang tidur di malam hari. Tujuannya untuk apa? Untuk menghadirkan kesadaran kita, merefleksikan apakah mulai dari bangun tidur sampai pada saat kita menjelang tidur ini, sudahkah kita maksimal melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala? Sudah maksimalkah kita melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita? Kalau kurang, maka kita menutupi akhir perjalanan hidup kita pada hari itu dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita pada malam hari itu, insya Allah kita sudah termasuk orang yang menutup usia kita dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke permukaan bumi untuk mengajarkan kepada kita semua tentang arti dari kehidupan sebenarnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sebatas untuk menyempurnakan akhlak, melainkan beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan syariat Islam, menyempurnakan ajaran Islam yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, sejak dari Nabi Adam alaihissalam sampai kepada Nabi Isa alaihissalam. Itu menunjukkan bahwa agama Islam, ajaran Islam bukan pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, melainkan itu adalah ajaran turun-temurun dari nabi-nabi sebelumnya. Dan tentu ajaran Islam ini, agama Islam ini telah Allah sempurnakan dengan diutusnya Rasulullah SAW dan diturunkan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam yang terakhir. Oleh karena itu, jemaah sekalian, tidak boleh ada di antara kita yang meyakini adanya syariat yang turun setelah wafatnya Rasulullah SAW, adanya nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jemaah sekalian, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang terakhir, tapi bukan dalam arti bahwa Nabi Muhammad bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak lagi mengutus orang-orang pilihannya, melainkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, setiap saat, setiap masa Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa memilih di antara hamba-hambanya dan mengutus mereka dengan berbagai macam ilmu dan keistimewaan yang Allah berikan kepada mereka. Namun status mereka bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, melainkan sebagai warasatul anbiya. Siapa itu? Mereka itu adalah ulama-ulama yang ada di tengah-tengah kita, yang Allah anugerahkan kepada mereka ilmu dan pemahaman yang mendalam. Oleh karena itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah SAW ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan syariat-syariat yang Allah turunkan sebelumnya. Salah satu syariat yang tertua dalam kurikulum ajaran Islam adalah puasa. Oleh karena itu, melalui khutbah yang singkat ini, sembari saya mengajak kepada diri saya dan jemaah sekalian meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mengajak kepada jemaah sekalian untuk melakukan refleksi, muhasabah diri kita dalam menghadapi bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan masuk di dalamnya. Di dalam Al-Quran, ayat yang kami bacakan di awal tadi terdapat dalam surah Ali Imran ayat 102, salah satu surah yang sangat populer, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala harus sebenar-benarnya, bukan keimanan yang sifatnya hanya sebatas simbol atau identitas saja. Bahkan di akhir dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Artinya apa jemaah sekalian? Para ulama memberikan penafsiran, keimanan dan ketakwaan itu harus senantiasa kita cas, harus senantiasa kita perkuat. Kalaupun kemungkinan terburuknya, paling tidak kita bisa mempertahankan keimanan kita hingga akhir hayat kita meninggal dalam keadaan muslim. Di ayat yang kedua terdapat dalam surah Al-Hasyr, surah ke-59, ayat 18, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, sebagai orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa merefleksi, melakukan muhasabah terhadap setiap apa yang kita lakukan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita semua sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita memperhatikan setiap amalan yang kita lakukan, setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu yang berkaitan dengan interaksi langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maupun interaksi sosial kita terhadap sesama manusia, terhadap sesama makhluk-makhluk lain seperti binatang dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita agar kita memperhatikan apakah yang kita lakukan itu sudah benar-benar menjadi bagian dari bekal yang akan kita hadapi, yang akan kita bawa untuk kehidupan di hari esok, atau hanya sebatas seremonial saja, atau hanya sebatas aktivitas yang hanya terbatas di dunia,
tidak menjadi bekal bagi kita untuk di hari kehidupan di hari esok. Oleh karena itu, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sederhananya paling tidak ada 3 hal yang perlu kita evaluasi dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah mengevaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama memberikan penegasan bahwa dalam kehidupan evaluasi merupakan hal yang sangat urgen, baik itu dalam dunia pendidikan, dalam dunia perusahaan industri, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya evaluasi itu satu hal yang sangat dibutuhkan, tapi yang terkadang terabaikan adalah mengevaluasi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di perusahaan terkadang kita mengevaluasi pekerjaan karyawan. Di sekolah terkadang kita mengevaluasi proses pembelajar, mengevaluasi anak-anak. Tapi yang terabaikan adalah bagaimana kita mengevaluasi interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan suci Ramadan ini, menghadapi bulan suci Ramadan ini, para mubalik senantiasa menganjurkan kepada kita sebagai bagian dari proses latihan, maka kita dituntut untuk memperbanyak amal, termasuk ketika memasuki bulan Sya'ban, apalagi mendekati memasuki bulan suci Ramadan nanti. Oleh karena itu jemaah sekalian, salah satu cara kita mengevaluasi interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama memperhatikan pelaksanaan syariat yang Allah anjurkan kepada kita. Sudahkah kita melaksanakan kewajiban kita? Sudahkah kita maksimal melaksanakan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, baik itu yang wajib maupun yang sunnah? Seperti sholat 5 waktu, sholat sunnah rawatib, sholat lail, sholat duha. Sudahkah kita maksimalkan itu, kita laksanakan atau tidak? Ini salah satu yang perlu kita evaluasi. Di samping kita mengevaluasi pelaksanaan syariat yang memang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hal-hal yang sunnah juga jangan sampai kita abaikan. Karena terkadang tidak sedikit di antara kita fokus pada pelaksanaan kewajiban, tapi kita abai atau lalai dari melaksanakan hanya sunnah. Meskipun tidak sedikit juga di antara kita terkadang demi hal yang sunnah, yang wajib pun terkadang terabaikan. Mohon maaf, salah satu di antaranya pada saat menghadapi Idul Fitri atau Idul Adha, tidak sedikit di antara kita untuk mempersiapkan pelaksanaan hari raya Idul Fitri, mempersiapkan hari raya Idul Adha, kita sibuk bahkan sebelum mulai dari jam 3 subuh. Terkadang ada di antara kita yang lalai untuk melaksanakan sholat subuh demi mempersiapkan sholat sunnah Idul Fitri atau Idul Adha. Oleh karena itu jemaah sekalian, melalui kesempatan yang singkat ini, yang pertama saja kepada diri saya dan jemaah sekalian, mari kita melakukan evaluasi interaksi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak melaksanakan apa yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita evaluasi adalah ilmu dan pemahaman terhadap amalan-amalan yang akan kita laksanakan. Karena mohon maaf, terkadang kita umat Islam saking semangatnya untuk memperbanyak amal kebaikan, terkadang kita mengabaikan apakah amal-amal yang kita lakukan itu, apakah ada dalilnya, ada perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Terkhusus kita di Indonesia, semangatnya untuk berbuat baik sangat luar biasa. Bahkan tidak sedikit warga kita, umat Islam di Indonesia ini tidak mempedulikan ada perintah atau tidak ada perintah, asalkan baik, hantam saja, laksanakan saja. Dalam Islam tidak seperti itu. Di dalam Al-Quran surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita, oke, setiap kebaikan itu pasti Allah Subhanahu wa taala membalasnya 10 kali lipat. Beda halnya dengan keburukan, karena setiap keburukan Allah membalas setimpal dengan keburukan yang kita lakukan. Pertanyaan kemudian, apakah semua kebaikan yang kita laksanakan pasti Allah Subhanahu wa taala balasnya dengan 10 kali lipat? Tentu para ulama memberikan uraian, tidak semua kebaikan yang kita lakukan
itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Bisa jadi kebaikan yang kita lakukan hanya sebatas menggugurkan kewajiban saja. Bahkan lebih buruknya lagi, kebaikan yang kita lakukan terkadang mendatangkan mudarat, mendatangkan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah kebaikan yang sia-sia, hanya sebatas menggugurkan kewajiban, kita tidak dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ada banyak. Dalam hadis Rasulullah SAW banyak menjelaskan kepada kita, terutama nanti di bulan suci Ramadan. Begitu banyak umatku yang melaksanakan puasa, mereka tidak mendapatkan apa-apa, hanya sebatas lapar dan haus di samping menggugurkan kewajibannya. Ini menunjukkan amalan yang diperbuat oleh kita, terkadang ada yang sia-sia, tidak mendapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang menariknya, timbul pertanyaan, adakah amalan yang bisa menyebabkan kita celaka? Tentu jawabannya ada. Salah satu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin. Yang dikategorikan celaka dalam ayat ini adalah bukan mereka yang tidak sholat, melainkan mereka yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikategorikan celaka? Karena pelaksanaan terhadap syariat tidak sesuai dengan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada unsur syirik di dalam pelaksanaan terhadap amalan-amalan ibadah kita. Inilah yang menyebabkan amalan-amalan kita bukan hanya sia-sia, akan tetapi bisa mendatangkan mudarat yang buruk bagi orang yang melaksanakan itu. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita sama-sama belajar, memperdalami kembali pemahaman agama kita. Apakah pelaksanaan syariat yang kita lakukan selama ini, adakah tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak adakah pelanggaran-pelanggaran syariat di dalam melaksanakan suatu amalan? Banyak di antara kita yang beramal, tapi di dalamnya terkandung musyrik, terkandung syirik. Ulama mengkategorikan syirik itu ada dua. Ada syirik akbar, ada syirik asgar. Tapi ada ulama yang mengkategorikan menjadi tiga, yaitu syirik kahfi. Syirik yang tersembunyi di dalam amalan-amalan yang kita lakukan. Mohon maaf, ini harus saya singgung. Terkadang kita juga di mubalik tanpa sadar kita mendorong mereka untuk terjebak dalam kemusyrikan. Salah satu contoh sederhana yang biasa saya tegur kepada sesama mubalik, mengucapkan salam berulang-ulang kali. Dalam arti ketika salam yang pertama, karena jemaahnya kurang respon atau tidak terlalu meriah, sehingga mubalik mengeluarkan kata pamungkas yang menjawab salam saya doakan semoga utangnya lunas. Yang menjawab salam saya doakan semoga dapat jodoh. Sebenarnya ini tidak salah, tapi tanpa kita sadari bahwa kita menjerumuskan jemaah kepada syirik kahfi, karena mereka menjawab salam bukan karena pelaksanaan syariat, yang dimana ketika diucapkan salam menjawabnya adalah wajib, akan tetapi mereka menjawab salam karena ingin lunas utang. Mereka menjawab salam karena ingin dapat jodoh. Inilah termasuk syirik kahfi di dalam amalan-amalan kita. Buya Hamka menegaskan kepada kita, setiap amalan yang kita lakukan tidak boleh disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua amal kebaikan kita, baik yang berkaitan dengan hubungan kita langsung dengan Allah Subhanahu wa taala maupun berkaitan dengan kehidupan sosialnya, harus kita letakkan di atas dasar tauhid, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Salahkah orang ketika beramal karena ingin mendapatkan sesuatu duniawi? Tidak salah, tapi letakkan pondasi utamanya, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antaranya sholat. Bahkan Imam Al-Ghazali mengkategorikan orang yang sholat itu dalam kategori tiga. Sederhananya, sholat itu tidak sedikit orang yang sholat kan ingin mendapatkan pahala, dan tidak sedikit pula orang sholat karena hanya sebatas takutnya dosa. Salahkah kita kalau sholat karena ingin mendapatkan pahala? Salahkah kita sholat karena ingin terhindar dari neraka? Tentu jawabannya tidak salah. Tidak salah. Tapi yang tepat adalah kita sholat bukan karena ingin mendapatkan pahala, kita sholat bukan karena ingin terhindar dari neraka,
akan tetapi kita sholat sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun surga yang akan kita dapatkan setelah kita melaksanakan kebaikan, itu merupakan satu bonus yang Allah berikan kepada kita. Adapun kita terhindar dari neraka, itu merupakan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai berikan hadiah yang Allah berikan kepada kita. Tapi tujuan utama kita dalam pelaksanaan ibadah kita adalah niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seorang wanita Rabiatul Adawiyah dalam cerita yang masyhur mengingatkan kepada kita. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, kalau saya melaksanakan sholat, melaksanakan kebaikan kan ingin masuk ke dalam surga, maka jauhkan aku dari surga. Dan jika saya sholat karena takutnya siksa neraka, maka masukkanlah aku ke dalam neraka. Ini gambarannya apa? Yang menunjukkan kepada kita bahwa sholat itu bukan karena surga atau neraka. Bahkan sering saya sampaikan, seandainya surga dan neraka tidak ada, apakah kita masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang perlu kita evaluasi. Di samping kita memperbanyak amal, maka perlu adanya ilmu agar amalan-amalan yang kita lakukan tidak sia-sia, tidak mendatangkan mudarat atau sesuatu yang buruk bagi yang melaksanakan amalan tersebut. Terus yang terakhir, amalan-amalan yang kita lakukan harus ada dampak sosialnya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salah satu di antaranya, setiap kebaikan yang kita lakukan harus menjadi perisai agar kita tidak terjerumus dalam dosa dan kemaksiatan serta keburukan-keburukan yang lainnya. Mungkin ini yang sempat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua, dan kita diberikan umur panjang agar kita dapat menikmati indahnya Ramadan dan dapat menikmati khususnya amalan-amalan di bulan suci Ramadan yang insya Allah beberapa hari lagi kita akan berada di dalamnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Jemaah sekalian, di khutbah kedua ini saya mengajak kembali kepada jemaah sekalian, sembari kita meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari senantiasa kita mengevaluasi, kita menjadikan diri kita semua menjadi amalan-amalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, di setiap amalan-amalan yang kita lakukan, terkadang ada kesalahan, ada kekhilafan yang kita lakukan. Bahkan yang saya katakan tadi, ada unsur syirik di dalamnya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar. Termasuk di antaranya setelah kita melakukan kebaikan. Contoh sederhana jemaah sekalian, tidak ada perintah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang pertama kali setelah kita melaksanakan sholat, kecuali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jangankan setelah kita melakukan dosa dan kemaksiatan atau aktivitas duniawi yang lainnya, dalam melakukan aktivitas ibadah pun terkadang ada dosa yang tersembunyi di dalamnya, jadi mana kita dituntut untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di khutbah kedua ini saya mengajak kepada diri saya dan jemaah sekalian, mari kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa dan khilafan kita dan diberikan umur panjang agar kita dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan di masa yang akan datang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.
Rabbana la tuakhidna in nasina wa ta'na. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Di hari yang penuh mubarak ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunlah segala dosa dan khilafan kami. Ampunlah segala dosa dan khilafan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Ampunlah segala dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, baik yang masih hidup atau yang telah mendahului kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim. Jadikan setiap amal kebaikan-kebaikan yang kami lakukan ini menjadi pelita untuk menerangi alam kubur bagi orang-orang yang telah mendahului kami ya Allah. Baik itu orang tua kami, guru-guru kami yang telah mengajarkan kepada kami tentang arti dari kebenaran, yang mengajarkan kepada kami untuk mengenalmu ya Allah. Maka jadikanlah setiap amal-amal kebaikan yang kami lakukan menjadi pelita untuk menerangi alam kuburnya ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah, panjangkanlah umur kami ya Allah, agar kami dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan, dan berikanlah kesehatan kepada kami agar kami maksimal dalam beramal di bulan suci Ramadan. Ya Allah, jadikanlah Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah. Jadikan Ramadan nanti Ramadan yang terbaik bagi kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilafan orang yang telah mendahului kami yang tidak dapat berjumpa dengan bulan suci Ramadan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman Rahim, di hari yang mulia ini ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampunilah segala dosa dan khilafan pemimpin kami. Jadikanlah kami sebagai rakyatnya cinta kepada pemimpin kami ya Allah, dan jadikanlah pemimpin kami cinta kepada kami sebagai rakyatnya ya Allah. Berikanlah hidayah dan petunjuk kepada mereka ya Allah, agar mereka memimpin bangsa dan negara ini sesuai dengan rahmat dan ridhamu ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, ya Rahman Rahim, kami memohon kepadamu ya Allah dari doa yang tidak terkabulkan. Oleh karena itu, kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana innaka man tudkhilin nara faqad ahzaitah wa ma lidh-dhalimin min ansar. Rabbana innana sami'na munadhiyan yunadhi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana mal abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi yadhukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha akbar. Aqimissalah.